Honestly, I shouldn't say that. I don't know, but listen, I don't care. I'm always people should listen the truth. Yes, I feel betrayed and I felt. Pengakuan Ronaldo yang mengejutkan di balik semua tuduhan yang menjadikannya kambing hitam, membongkar semua tuduhan atas dirinya. Dia sudah muak dengan sniping, ejekan, dan omong kosong tak berujung yang dilontarkan padanya selama beberapa bulan terakhir. Itu datang dari media, atasannya, rekan kerja, dan bahkan mantan rekan satu timnya. Di atas segalanya, dia sudah cukup dengan kurangnya rasa hormat dasar yang dia rasa akan dia dapatkan setelah memenangkan 32 trofi termasuk 5 Ballon d'Or, 5 Liga Champions, 7 gelar Liga di 4 negara berbeda, dan 1 Euro bersama Portugal. Ronaldo 37 adalah pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola. Dan bagi saya dan banyak lagi yang memenuhi syarat untuk memberikan penilaian seperti Zinedine Zidane dan Carlo Ancelotti. Yang terhebat, dia pernah memainkan permainan ini. Dia juga manusia yang paling banyak diikuti di Instagram, metrik kekuatan bintang modern dan akan melewati 500 miliar pengikut. Tapi sekarang dia merasa marah dan tidak dihargai dan dia tidak akan tinggal diam lagi. Dalam wawancara TV 90 menit untuk acara Piers Morgan Uncensored, Ronaldo akhirnya meluruskan apa yang disebutnya sebagai masa tersulit dalam hidupnya, baik secara profesional maupun pribadi. Dia mengatakan dia merasa dikhianati dengan cara dia diperlakukan oleh petinggi Manchester United. Kesal karena dia dijadikan kambing hitam yang disalahkan atas semua yang salah di klub. Dan percaya dia sekarang secara aktif dipaksa keluar. Di tempat kerja dia memiliki 3 bos hanya dalam waktu setahun. Untuk yang pertama, mantan rekan setimnya Ole Gunnar Solskjaer yang dipecat hanya beberapa minggu setelah Ronaldo kembali. Dia tidak punya apa-apa selain rasa hormat. Untuk dua lainnya, Ralf Rangnick dan manajer saat ini Erik ten Hag, dia tidak banyak bicara. Tentang Rangnick yang baru menghabiskan 2 tahun dalam dekade terakhir sebagai manajer, dia berkata, "Jika Anda bahkan bukan seorang pelatih, bagaimana Anda akan menjadi bos Manchester United? Aku bahkan belum pernah mendengar tentang dia." Tentang Ten Hag yang mengskor Ronaldo bulan lalu karena menolak masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit terakhir melawan Tottenham. Dia berkata, "Saya tidak menghormati dia karena dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada saya. Jika kamu tidak menghormatiku, aku tidak akan pernah menghormatimu." Adapun beberapa kritikusnya yang paling keras, seperti mantan rekan setimnya Wayne Rooney yang secara terbuka menyerang Ronaldo selama berbulan-bulan dan mendesak United untuk menyingkirkannya. Dia mencemooh motif utama mereka. Dia berkata, "Saya tidak tahu mengapa dia mengkritik saya dengan sangat buruk, mungkin karena dia mengakhiri karirnya dan saya masih bermain di level tertinggi." Kemudian dia terkekeh dan menambahkan, "Saya tidak akan mengatakan bahwa saya terlihat lebih baik darinya, yang mana yang benar." Di rumah pada bulan April lalu, dia dan pasangannya Georgina menderita kehilangan bayi laki-laki mereka yang tak tertahankan saat melahirkan. Sebuah tragedi yang memilukan di mana saudara kembar anak laki-laki itu selamat. Entah bagaimana ia menemukan kekuatan untuk terus bermain. Sebagian didorong oleh dukungan luar biasa yang ia terima dari penggemar klub rival seperti Liverpool, di mana penonton menyanyikan "You'll Never Walk Alone" pada menit ke-7. Ronaldo mengenakan nomor 7 di kaosnya dari pertandingan kandang berikutnya. Dia mengakui, "Saya tidak pernah berharap untuk melihat itu." Dia dan Georgina juga menerima catatan bela sungkawa pribadi dari keluarga kerajaan yang membuat dia kagum dan tersentuh dalam ukuran yang sama. Yang menunjukkan dia kurang didukung dengan baik oleh klub yang dia tuduh kurang empati. Terutama ketika putrinya yang berusia 3 bulan dirawat di rumah sakit pada bulan Juli. Dan dia tidak dapat kembali tepat waktu untuk latihan pramusim karena dia menginginkannya untuk tinggal bersamanya. Ronaldo mengatakan eksekutif senior di Old Trafford bahkan meragukannya ketika dia menjelaskan mengapa dia tidak bisa kembali, yang membuatnya merasa sakit hati dan buruk. Ini bukan bagaimana dongeng seharusnya berakhir. Lebih dari 14 bulan yang lalu, Ronaldo secara sensasional kembali menandatangani kontrak dengan Manchester United dalam kisah comeback yang mengejutkan dan memikat dunia sepak bola. Dia sedang menuju ke rival besar United, Manchester City, ketika daya tarik pribadi dari mentor dan sosok ayahnya yang hebat, Sir Alex Ferguson, membawanya kembali ke tempat dia memulai. "Aku mengikuti kata hatiku," kata singkat sambil menepuk dadanya. Dia, Sir Alex, berkata kepada saya, "Tidak mungkin bagi Anda untuk datang ke Manchester City." Dan saya berkata, "Oke, bos."
Dalam pertandingan pertamanya di Old Trafford, Theory of Dream yang bergaya sendiri, dia mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-1 atas Newcastle. Disemangati di tribun oleh Sir Alex dan ibu Ronaldo menangis. Fans United yang mengigau meneriakan Viva Ronaldo selama berjam-jam setelah pertandingan. Saat rekan setimnya Marcus Rashford men-tweet malam itu, seperti dia tidak pernah pergi, tapi segera kenyataan yang dingin dan keras melanda. Ini adalah Manchester United yang sangat berbeda dengan klub yang pertama kali dia tinggalkan pada tahun 2009. Atau lebih tepatnya yang membuatnya kecewa itu sama saja. Dan tidak bergerak sama sekali dan sekarang dijalankan oleh apa yang dianggap sebagai orang yang lebih rendah daripada mereka yang menjalankan sesuatu sebelumnya. Dia terkejut dengan kurangnya perbaikan fasilitas pelatihan, dari kolam renang dan gym ke dapur gizi dan diet dan teknologi. Kemajuannya nol, desahnya. Sejak Sir Alex pergi, saya tidak melihat adanya evolusi di klub. Tidak ada yang berubah. Dan dia kecewa dengan sikap meremehkan banyak pemain muda yang tampaknya tidak tertarik untuk mempelajari pelajaran yang dia dapatkan dalam karirnya yang luar biasa. Yang paling penting dia kecewa mendapati bahwa setelah bertahun-tahun mengalami kegagalan dan stagnasi, United tidak bisa lagi merekrut pemain-pemain terbaik dunia. Membuat peluang mereka untuk memenangkan trofi-trofi teratas jauh lebih sulit. Saya pikir para penggemar harus tahu yang sebenarnya, katanya. Saya ingin yang terbaik untuk klub, inilah mengapa saya datang ke Manchester United. Tetapi Anda memiliki beberapa hal di dalam yang tidak membantu kami mencapai level teratas seperti City, Liverpool, dan bahkan sekarang Arsenal. Klub dengan dimensi ini harus menjadi yang teratas menurut pendapat saya. Dan sayangnya tidak demikian, para penggemar bagi saya adalah segalanya. Inilah mengapa saya memberikan wawancara ini, karena saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan pikiran saya.